Mainan gadis kecil ini tiba-tiba rusak, berguling menuruni bukit. Gadis yang mengejar juga jatuh. Suara keras bergema, dia jatuh dari tebing. Selama seluruh proses itu, dia tidak menangis, ketika sang ayah menemukan putrinya telah jatuh dan pergi untuk menemukannya. Gadis kecil itu terjebak di dahan pohon yang kering dari pagi hingga malam. Jika dia bisa berbicara, dia mungkin telah diselamatkan lebih awal, ini bukan cara yang baik. Sang ibu memutuskan untuk membawa anak menemukan dewa pengobatan India, karena dewa India pernah menyembuhkan kakeknya dari penyakit bisu. Tapi pencarian dokter dewa kali ini sangat sulit. Dalam perjalanan pulang untuk menemukan dewa India, kereta harus berhenti untuk perbaikan. Gadis itu melihat bayi kambing di pinggir jalan, menyayangi kambing itu, sendirian turun dari kereta. Tak disangka, kereta tiba-tiba jalan. Gadis itu mengejar tetapi tidak bisa berbicara. Pada akhirnya, masih tidak bisa mengejar, dia hanya bisa melihat kereta semakin jauh, memang benar ada rasa sakit yang tidak bisa dikatakan. Untungnya, masih ada kereta di belakang yang dengan ramah menjemputnya dan membawanya ke India. Gadis itu menjadi orang asing. Pada saat ini, India sedang merayakan ritual pemujaan dewa. Paman yang menari di kerumunan ini menarik perhatian gadis itu. Di tengah lautan manusia seperti itu, tetapi hanya memperhatikan satu orang jelas bukan orang jahat ya. Jadi dia selalu mengawasinya dengan mata yang sungguh-sungguh. Pria itu menatap marah, dia melihat sekeliling untuk melihat, memang benar gadis ini hanya melihat dia aja. Dia mengambil segelas air ke arah gadis kecil itu, dan dia dengan cepat berlari. Ambil gelas itu dan minum dengan cara yang menyegarkan. Lihatlah anak ini sangat lapar dan haus. Paman juga memesan 2 kue lagi untuknya, membuatnya semakin yakin bahwa paman ini adalah orang yang baik. Kemudian nyalakan mode pemalu dan mengikuti di belakang. Mengetahui bahwa anak ini tidak bisa bicara, Pam membawanya ke kantor polisi, bagaimanapun, pergi ke polisi lebih baik daripada mengikutinya. Tapi narapidana di dalam kantor polisi sama sekali tidak bisa dipercaya, polisi yang baik mengatakan paman lebih baik bawa anak ini ke rumah dulu. Jika seseorang datang untuk melaporkan orang hilang, mereka akan menelepon paman kembali. Dia hanya bisa mendengarkan, dalam perjalanan pulang, dia bertanya tentang keluarganya. Jika itu kota yang tepat tempat dia tinggal, angkat tangan. Tapi bertanya semua kota besar dan kecil di India, tidak ada yang benar juga. Gadis itu menggelengkan sampai mau jatuh kepalanya tetapi tidak dapat menemukan rumahnya. Dapat dilihat bahwa ketika anak-anak masih kecil, harus mengajari anak-anak untuk mengingat informasi keluarga yang penting. Setelah bertanya berapa kali, tidak dapat menemukannya, paman hanya bisa membawanya pulang untuk sebentar. Namun tak disangka, gadis ini mengenali negaranya dalam pertandingan sepak bola di TV. India menang, jadi seluruh keluarga bertepuk tangan, hanya gadis tanpa ekspresi di wajahnya. Ketika tim Pakistan menang, dia sangat bersemangat. Berdiri di atas meja dan menari dengan gembira sambil mencium bendera Pakistan. Dia menatap gadis itu, Pakistan. Gadis itu mengangguk senang, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Udah cukup baik kali ini, dia mendapat seorang gadis kecil dari negara lawan. Dia hanya bisa bawa anak ini ke kedutaan Pakistan. Emang gampang seperti ini? Kedutaan Pakistan dikelilingi oleh orang-orang India yang datang ke kota itu, menuntut pembebasan jenderal mereka yang ditangkap selama perang. Adegan yang sangat buruk, 2 orang kecil begitu tersesat di keramaian. Dia membawa gadis itu, ingin memberitahu orang-orang duta besar untuk membawanya kembali. Tapi dia tidak bisa bicara, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia orang Pakistan. Orang-orang kedutaan mengira dia datang untuk membuat kerusuhan, jadi mereka memanggil keamanan untuk mengusir kedua orang keluar. Pada saat ini, elemen luar langsung menyerbu kedutaan, pemandangannya sangat kacau. Dia mengambil keuntungan dari kekacauan untuk pergi, di malam hari TV menayangkan berita kedutaan tutup. Tidak tahu harus berbuat apa, dia pergi ke agen swasta untuk membuat paspor untuk gadis itu. Tetapi begitu mendengarnya, buat paspor untuk orang Pakistan, ditolak mentah-mentah. Tetapi juga menunjukkan kepada mereka jalan tanpa perlu paspor yaitu menyelinap melintasi perbatasan. Berikan saja 15 juta untuk memastikan semuanya akan berjalan lancar. Dia langsung percaya dan mengumpulkan cukup uang, lalu menyerahkan gadis itu kepada mereka, anak lihat paman dan tidak ingin pergi. Paman ingin memberinya gelang sebagai souvenir sebelum dia pergi. Dia mengejar mobil, ingin memberikan gelangnya. Ketika dapat menyusul, paman menemukan bahwa gadis itu telah dijual. Dia sangat marah sehingga matanya merah, terutama ketika gadis itu berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Orang kuat seperti dia juga meneteskan air mata. Kemudian dia memukuli kelompok itu, melemparkannya keluar dan menggantungnya di kawat listrik, lalu menggendong gadis itu dan pergi.
Jika saya harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan orang ini, itu adalah keren. Orang di sebelahnya juga tidak bisa dipercaya, Paman membuat keputusan berani untuk membawa gadis ini pulang sendiri. Dua orang di jalan bertemu broker, mengatakan bahwa dia adalah penyeberangan perbatasan profesional, ini mah pasti ingin menipu uang lagi. Tetapi ketika orang itu mendengar Paman mengatakan dia ingin mengantar gadis ini pulang ke rumah. Kemudian antar mereka dengan mobil, dan bantu untuk bisa lewat pembatasan India-Pakistan. Tapi tidak semudah itu. Kali ini dia menolak untuk pergi, mengatakan bahwa dia harus mendapatkan persetujuan dari pihak Pakistan untuk perginya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang beriman. Tuhan tidak mengizinkan dia untuk melakukan hal-hal yang licik, di saat hidup dan mati seperti ini, terlalu banyak bertindak berdasarkan emosinya. Benar saja, dengan sangat cepat dua orang itu dikepung oleh tentara patroli Pakistan. Mereka juga sangat baik pada awalnya, hanya usir dua orang pergi. Tapi mereka berdua berkeliling sekali dan kembali. Melihat sikap keras kepala pantang menyerah, mereka memutuskan untuk memberinya pertandingan. Melihat Paman dipukuli, anak itu hanya bisa berdiri di sana menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga menghiburnya, tidak apa-apa, tidak sakit sedikit pun. Kepala patroli tidak suka melihat anak-anak menangis, terutama gadis kecil seperti ini. Lunakan hati dia untuk sementara waktu, beri dua orang ini 10 menit pergi kemana saja. Kepala petugas patroli tampan dan baik hati, lucu banget. Benar saja, ketika kepala patroli kembali, pria keras kepala itu masih menolak untuk pergi. Kepala patroli harus secara resmi setuju untuk membiarkan dia pergi. Tidak dapat mengubahnya, kepala petugas setuju untuk membiarkannya pergi. Pada saat ini, dia memimpin gadis itu untuk pergi. Dalam perjalanan, dia naik banyak kendaraan, dan nyaman untuk masuk ke Pakistan. Tetapi begitu mereka memasuki negara itu, sesuatu terjadi. Paman menerima pukulan dari polisi ini. Dia menatap gadis itu, sepertinya mencoba mengatakan bahwa kenapa dia berani mencuri borgol polisi, apakah kamu benar-benar berani? Tapi 1 detik kemudian polisi meraih kerahnya. Polisi menyuruhnya mengeluarkan KTP untuk diperiksa, pengen tertawa sampai mati, jika melintasi perbatasan, dari mana ada kartu identitas ya? Polisi menggunakan alasan bahwa mereka adalah mata-mata negara musuh dan mengunci mereka di kantor polisi. Gadis kecil itu tiba-tiba melihat kota kelahirannya di kalender, dia dengan riang memberi isyarat kepadanya. Polisi itu memandang gadis itu, hanya memberi isyarat dengan tangannya tanpa mengatakan apa-apa, dan pergi untuk meremas mulutnya untuk melihat apakah dia memiliki lidah atau tidak. Melihat pemandangan ini, dia merasa sangat marah, siapa aja juga berani meremas wajahnya. Dia langsung berlari untuk meremas wajah polisi itu, semudah membalikkan tangan memaksanya ke sudut, polisi lain segera berlari untuk mengendalikannya. Paman tidak peduli, dia langsung menjatuhkannya, itu sangat keren saat ini. Dia kemudian menyeretnya ke bas dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, polisi mengejar untuk menghentikan mobil tetapi tidak menemukan siapapun. Ternyata, setelah masuk ke mobil, dia mengeluarkan kalender dan menanyakan alamatnya kepada pengemudi. Reporter yang menemani di bas tahu bahwa dia membawa pulang gadis itu, jadi dia menyelamatkan 2 orang pada saat itu. Kemampuan profesional orang ini tidak terlalu baik, tetapi dia adalah orang yang baik. 3 orang hanya berbaring di mobil, ketika mereka turun dari mobil, mereka tinggal selama 1 malam di sebuah kuil, di luar semua tempat ada polisi. Tidak tahu harus berbuat apa, dia harus menyamar dalam bentuk lain agar dia bisa pergi dengan lancar. Memang, ketika Paman tidak lagi tahu bagaimana hidup dan mati nantinya, penyamaran adalah satu-satunya jalan keluar saat ini, setelah menempuh semua jalan ini, mereka bisa aman. Wartawan itu menemukan cara untuk membantunya pulang dengan mempostingnya secara online, berkat kekuatan sosial media yang kuat. Jadi reporter memfilmkan dirinya sendiri dan mempostingnya secara online. Tak disangka, keadaan berubah dengan baik. Gadis itu menonton video yang diambil reporter itu, dan segera mengenali seorang pejalan kaki adalah ibu kandungnya. Kabar baik, sangat bagus. 3 orang melalui video meminta sopir untuk mengidentifikasi rumah gadis itu. Melihat wajahnya yang tersenyum dengan penegasan, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak seperti 3 orang idiot. Berpikir semuanya berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba polisi datang untuk menghentikan mobil. Agar anak ini pulang dengan lancar, Paman memutuskan untuk menggunakan dirinya sebagai umpan, menarik pengejaran polisi agar wartawan membawanya pulang. Mereka bertiga terbelah pisah menjadi 2 jalur, dan gadis kecil itu akhirnya pulang ke rumah juga. Reporter itu berlari dan merekam adegan di mana ibu dan anak itu menangis ketika mereka bertemu lagi, tetapi pria ini tidak seberuntung itu. Ditangkap polisi, dipukuli seharian.
Meskipun dia menggunakan medan untuk melarikan diri dari pengejaran, itu tidak bisa lebih cepat dari pistol. Sedetik kemudian, suara tembakan bergema di seluruh pegunungan. Hanya melihatnya perlahan jatuh ke sungai. Pada akhirnya, dia dibawa ke kantor polisi untuk menggunakan siksaan, semua hanya untuk dia mengakui bahwa dia adalah seorang mata-mata. Pada saat yang sama, reporter memposting video tentang saat mereka di jalan di internet. Kisah dia dan gadis yang tidak bisa berbicara itu menyebar ke India dan Pakistan. Tiba-tiba dia menjadi pahlawan kedua negara. Polisi, setelah mengetahui semuanya dengan jelas, membawanya ke perbatasan sendiri. Tidak hanya itu, hubungan kedua negara juga secara alami menjadi lebih baik, satu pihak anterin, yang lain jemput kembali. Orang-orang Pakistan menggunakan air untuk mencairkan es, membuka jalan untuk Paman kembali ke rumah. Paman melewati Pakistan. Pada saat yang sama, gadis itu juga datang untuk mengantarnya pergi. Dia tidak bisa berbicara, hanya bisa melambaikan tangannya tanpa henti. Melihat bahwa dia akan meninggalkan pandangannya. Gadis kecil itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kalimat pertama dalam hidupnya. Paman. Semua penderitaan yang dialami hanya karena suara panggil paman yang satu ini seolah menghilang. Dua orang berdiri di perbatasan saling berpelukan, semacam cinta ayah anak berkembang di antara dia dan gadis itu. Sampai jumpa lagi.